Pernahkah kau merasa ada saat di mana kata-kata tak lagi cukup untuk berbicara pada Allah? Hanya hati yang bisa berbisik dan dahi yang bersujud dengan diam. Sujud bukan sekedar gerakan tubuh yang menunduk ke bumi. Ia adalah jembatan antara langit dan tanah. Saat dahi menyentuh bumi, disitulah manusia benar-benar menghapus jarak antara dirinya dengan Sang Pencipta. Tidak ada simbol yang lebih agung dari kerendahan hati ini, karena di sanalah kita mengakui bahwa kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Namun, justru dari tanah itulah Allah memuliakan kita. Maka, ketika engkau bersujud, jangan merasa kecil, sebab itulah saat Allah meninggikanmu tanpa kau sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua doa perlu diucapkan dengan kata. Ada doa yang hanya bisa dimengerti oleh bumi ketika dahi menyentuhnya. Dalam sujud, hati berbicara tanpa suara. Malaikat memahami isyaratnya, dan langit ikut bergetar karena kerendahan yang tulus itu. Sujud adalah bahasa keheningan yang menembus batas kata, sebuah komunikasi rahasia antara ruh dan robnya. Dalam sujud, kita menurunkan bagian tubuh tertinggi untuk menyentuh bumi, sebuah simbol keruntuhan ego. Semua keangkuhan, kehormatan, jabatan dan gelar lenyap di hadapan Tuhan. Di momen itu, engkau bukan siapa-siapa, kecuali seorang hamba yang bergantung total pada rahmat-Nya. Dan justru saat engkau merasa bukan apa-apa, disitulah engkau menjadi segala sesuatu di matanya. Rasulullah SAW bersabda, keadaan paling dekat seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia bersujud. Ini bukan sekadar hadis tapi realitas rohani. Karena dalam sujud, hati berada di posisi paling tenang, pikiran paling hening, dan jiwa paling pasrah. Disitulah semua tirai antara kau dan Allah tersingkap sekejap. Kau tidak hanya sujud di bumi, tapi di hadapan arsy. Sujud tidak hanya mengobati jiwa, tapi juga tubuh. Saat dahi menyentuh tanah, aliran darah menuju otak meningkat, membawa ketenangan yang tak tergantikan. Di balik gerakan sederhana ini, ada keseimbangan yang diciptakan Allah untuk menenangkan sistem saraf, meredam emosi, dan menurunkan beban pikiran. Maka tidak heran, orang yang banyak bersujud wajahnya bersinar, karena hatinya terus dimandikan ketundukan. Mengapa Allah memerintahkan sujud ke tanah, bukan ke langit? Karena dari tanah manusia diciptakan, dan dari sanalah kesadarannya dihidupkan. Setiap kali kau menunduk, sebenarnya kau sedang kembali ke asalmu. Sujud adalah ziarah harian ruh kepada asal kejadian, mengingatkan bahwa semua kebesaran berasal dari kehinaan yang tunduk. Sujud adalah wujud fisik dari kalimah La ilaha illallah. Saat seluruh tubuh merendah, seluruh alam seakan ikut bersaksi. Gunung, laut, angin, semuanya sujud dalam irama yang sama. Dan manusia menjadi bagian dari simfoni tauhid yang abadi. Ada momen di tengah sujud ketika dunia seolah berhenti. Di titik itu, kau tidak sekadar menyentuh bumi, kau sedang bersentuhan dengan kasih-Nya. Cinta sejati selalu menundukkan. Dalam cinta kepada Allah, sujud adalah bentuk tertinggi, karena di sanalah semua kepemilikan diri dilepas. Orang yang benar-benar mencintai tidak lagi ingin berdiri di hadapan kekasih-Nya. Ia ingin rebah, hancur, hilang di hadapannya. Dan dari kehancuran itu, lahirlah kebangkitan jiwa yang sejati. Ketika dunia terasa berat, hati penuh luka dan akal kehilangan arah, sujud menjadi pelabuhan terakhir. Di sana tidak ada penilaian, tidak ada kebisingan, hanya engkau dan Allah. Sujud memiliki waktu yang tidak sama dengan waktu dunia. Beberapa detik di bumi bisa menjadi menit di sisi malaikat, karena di dalamnya, ruh mencapai puncak kedekatan dengan Robnya, di mana jiwa merasakan damai dan pasrah total. Maka jangan tergesa bangkit, biarkan ruhmu berlama-lama dalam kedekatan itu. Setiap sujud adalah langkah menuju keabadian, sebab dalam sujudlah dosa-dosa luruh satu persatu, seperti debu yang tertiup angin. Orang yang memperbanyak sujud sedang membangun rumahnya di syurga, batu demi batu, dari tiap ketundukan. Maka siapa yang enggan bersujud di dunia, akan sulit menundukkan diri di akhirat. Ketika engkau berkata, Subhana Rabbiyal A'la,
Engkau sedang mengakui keagungannya bukan dengan mulut, tapi dengan seluruh tubuhmu. Ruh manusia sering lelah oleh dunia. Lapar bukan karena kurang makan, tapi karena jarang menyentuh keheningan sujud. Di sanalah ruh menemukan makanannya. Banyak doa tertolak oleh langit, tapi tidak doa yang lahir dari sujud. Karena di titik itu, doa kehilangan bentuk, menjadi getaran yang langsung naik tanpa perantara. Allah tidak menolak doa dari sujud, sebab di situ tidak ada kebohongan tersisa. Yang tersisa hanya kebenaran hati yang paling jujur. Tahukah Anda bahwa setiap tempat sujud akan menjadi saksi di hari akhir? Tanah, karpet, batu atau debu, semuanya akan berkata, "Di sini dia bersujud." Maka perbanyaklah sujud di berbagai tempat, agar bumi mengenal namamu sebagai hamba yang sering tunduk. Sujud membuat segalanya terlihat kecil. Masalah, rasa takut, ambisi, semuanya larut di hadapan keagungan Allah. Dan saat kau bangkit dari sujud, dunia tidak lagi tampak sebesar sebelumnya. Tanpa kau sadari, tampaknya sujud adalah bentuk perendahan diri. Tapi sesungguhnya itulah kebebasan tertinggi. Karena hanya orang yang tunduk kepada Allah yang tidak lagi tunduk kepada dunia. Dia bebas dari takut, bebas dari keinginan berlebihan, bebas dari pujian. Hanya hamba yang bersujud yang benar-benar merdeka. Sujud adalah tempat paling jujur di dunia. Sejauh apapun langkahmu dari Allah, sujud selalu menjadi jalan pulang. Ia tidak menuntut syarat, tidak menanyakan alasan. Kau hanya perlu menunduk, dan Allah akan mendekat lebih cepat dari bayanganmu sendiri. Setiap dahi menyentuh tanah, dosa-dosa yang menempel di wajah luruh seperti debu yang tersapu. Bersujudlah lama, sering, dalam hening yang dalam, agar wajahmu bersih bukan karena kosmetik, tapi karena ampunan. Allah tidak pernah mengangkat orang yang berdiri sombong, tapi Dia selalu meninggikan mereka yang rela hancur di hadapannya. Sujud adalah bentuk kehancuran yang mulia. Ketika ego lebur, tapi ruh justru bersinar. Maka jangan takut hancur dalam sujud, karena dari kehancuran itu, Allah membentukmu kembali dalam kemuliaan. Akhir hidup setiap manusia adalah satu sujud terakhir, entah dalam sholat atau dalam keheningan ajal. Maka latihlah diri agar sujud menjadi tempatmu berpulang. Mulai malam ini, hadirkanlah hati. Berlama-lamalah dalam sujud. Perbanyaklah doa dan munajat di dalamnya, sebab Rasulullah SAW bersabda, itulah saat terdekat seorang hamba dengan Robnya. Mari bersujud, agar kita merdeka dari dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.